Selama hidup kalian, pernah nggak kalian ketemu sama anak kecil yang kelihatannya terlantar? Ini bukan ngomongin anak kecil yang nggak punya ayah atau ibu ya. Ini tentang anak-anak kecil yang kelihatan nggak diurusin. Misalnya, tiap pagi udah ada di pasar buat beli bahan-bahan masakan dapur, padahal umurnya masih 7 tahun. Dan dia belanjanya sendirian, bawa kantong sebanyak-banyak enggak, jalan kaki, bajunya itu terus. Tiap pagi kayaknya penampilannya nggak pernah ganti. Kalau lewat agak kecium bau yang tidak menyenangkan. Sampai kalian curiga, ini anak sebenarnya mandi nggak sih? Diurusin orang nggak sih? Pernah nggak kalian punya pengalaman kayak gitu? Kenapa gue membahas soal anak-anak terlantar? Tentunya ada hubungan dengan kasus kita kali ini. Gak semua orang tua sadar kalau mereka itu sebenarnya menelantarkan anak mereka. Meskipun dikasih rumah, dikasih makan, maksudnya rumah itu tempat tinggal ya, bukan dikasih rumah. Tapi rupanya masih nggak cukup untuk membuat sang anak merasa terlindungi. Sama seperti apa yang dialami oleh Marilyn Beers. Nama asli Marilyn sebenarnya Female Anderson. Waktu dia dilahirkan oleh ibunya yang waktu itu masih sangat muda, masih remaja, ibunya bilang nggak sanggup untuk merawat dia. Jadi Marilyn dititipkan ke panti asuhan. Sampai akhirnya datanglah sepasang ibu dan ayah, bukan sepasang ibu dan ayah, sepasang suami istri yang sudah lama menikah dan mereka belum kunjung punya anak. Waktu dites-tes nih, rupanya sang suami punya kualitas sperma yang rendah, jadi istrinya sulit untuk dibuahi. Berhubung pasangan suami istri ini berasal dari keluarga yang baik, secara finansial stabil, mereka akhirnya berhasil mengadopsi Female Anderson yang kemudian diberi nama Marilyn Beers. Nama pasangan suami istri ini Helen dan Stuart. Semenjak Marilyn masih kecil, dia nggak tahu kenapa udah punya insting kalau dia bukan anak kandung ayah dan ibunya. Dia sering mimpi kayak dia itu diambil dari tempat lain. Helen bingung kok bisa-bisanya anaknya tahu kalau anaknya itu bukan anak asli. Dan berhubung Marilyn nanya terus, lama-lama Helen ngaku, iya kamu bukan anak kandung, tapi kamu bakal kita anggap sebagai anak sendiri. Waktu Marilyn udah agak besar, orang tuanya ngadopsi anak lagi, kali ini laki-laki. Dan Marilyn seneng punya adik laki-laki. Selama diadopsi, hidup Marilyn normal-normal aja. Bahkan dia sempat melewati masa-masa remaja yang suka memberontak. Sampai-sampai Marilyn memutuskan untuk drop out dari sekolah. Dia malah mau kerja aja. Entah itu jadi sopir bus, jadi babysitter, ngurus orang tua di panti jompo, apa aja deh. Pokoknya Marilyn emang punya rasa ingin bekerja yang kuat dari kecil. Pergaulannya mulai bebas dan suatu hari Marilyn hamil. Kelahiran bayi pertamanya yang diberi nama John disambut baik oleh semua orang. Helen dan Stuart, bapak dan ibunya Marilyn, juga menyambut cucu mereka dengan sangat bahagia. Sampai di sini masih aman. Keluarga mereka masih bahagia-bahagia aja. Sampai beberapa tahun kemudian, Stuart, ayahnya, meninggal dunia. Meninggalnya karena sakit. Dan semenjak itulah Marilyn jadi tulang punggung keluarga. Soalnya adik laki-lakinya udah berkeluarga dan pindah ke tempat lain. Jadi di rumah dia satu-satunya yang ngurusin ibunya yang sudah tua dan juga anaknya yang masih kecil. Di masa-masa berduka, Marilyn ini kerjaannya mabuk-mabukan terus. Dan suatu hari Marilyn sadar, dia hamil lagi. Tapi kali ini dia nggak tahu bapaknya siapa. Hamil anak kedua ini agak beda. Hampir seluruh badan Marilyn bengkak. Dari leher, tangan, sampai kaki yang paling parah. Dia sampai nggak bisa jalan. Tapi Marilyn sayang banget dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Waktu itu Marilyn pergi ke rumah sakit sendirian. Dia ngelahirin sendirian juga. Pas bayinya udah lahir, pulangnya juga sendirian. Sampai orang-orang bingung. Suster sama dokter di rumah sakit itu baru kali ini ngeliat ada ibu yang ngelahirin sendirian dan gak ada yang nemenin, gak ada yang beliin peralatan bayi, gak ada. Bahkan suster juga berusaha untuk nolongin. Kira-kira ada gak barang yang mereka bisa pakai supaya Marilyn dan bayinya yang baru lahir ini bisa dapet bantuan lah. Begitu Marilyn udah bisa jalan lagi, Marilyn pulang sendirian bawa bayinya ke rumah. Bayi perempuan ini diberi nama Catherine Mary Beers. Caitlin Mary Beers. Tapi nama panggilannya Katie. Dan Katie lahir pada 30 Desember 1982, yang berarti kasus ini di tahun 80-an. Lagi-lagi, berhubung kasus ini cukup detail, dan gue udah baca komen-komennya banyak loh ternyata yang suka cerita-cerita detail, dan semua penonton Ruang Gelap itu rajin-rajin. Ada yang nyuci piring, cuci baju, gosok baju, ada yang sampai bertanam.
Gue seneng banget loh nemenin kalian kerja, nemenin kalian beraktivitas, super produktif. Tambah semangat nih gue ceritanya. Jadi kalian gak perlu takut, cerita kali ini bakal lumayan panjang. Dan selamat menikmati selagi beraktivitas. Welcome to Ruang Gelap. Sejak Katie berusia 2 bulan, hampir setiap hari Katie diurusi oleh neneknya Helen. Soalnya, Marilyn harus kerja selama 12 jam dalam satu hari. Sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga, Marilyn kerja apa aja. Yang penting dia bisa bayar tagihan rumah. Lebih tepatnya tagihan listrik, air, dan lain-lain ya. Kalau rumah sebenarnya itu rumah orang tuanya, jadi nggak perlu dicicil. Mereka tinggal di kawasan West East Lip. Di rumah ini ada 4 kamar. Di lantai bawah itu kamar kakek dan neneknya, tapi kan kakeknya sudah meninggal, jadi neneknya tinggal sendirian di kamar itu. Satu lagi ditempati oleh ibunya Marilyn, satu lagi oleh kakaknya John, dan satu lagi untuk si Katie. Hampir setiap hari Marilyn gak pernah ada di rumah. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang dia kerja sebagai supir taksi. Terus dari jam 6 malam sampai jam 12 malam, Marilyn kerja sebagai pengasuh di panti jompo. Kadang-kadang kalau Marilyn ada kerja serabutan lagi, dia ambil juga. Jadi jarang banget ada di rumah. Yang ngurusin Katie kebanyakan adalah Helen. Sedangkan Helen kan sudah nenek-nenek ya. Dia kadang mandiin Katie, tapi kalau untuk main sampai ngejerin Katie yang masih kecil lari ke sana kemari, Helen udah nggak kuat. Kadang-kadang Marilyn bingung, siapa ya yang mau jagain anaknya John dan anaknya yang paling kecil Katie? Kasian, dua anak-anak ini nggak ada yang jaga. Kebetulan suatu hari, waktu Marilyn lagi jadi sopir taksi, nggak sengaja dia ketemu salah satu pelanggan setia yang hampir tiap hari selalu pesen taksi di daerah situ. Nama pelanggannya ini Linda. Linda kan kerja ya, karyawan biasa. Dan hampir tiap hari dia emang butuh taksi. Jadi Marilyn nawarin, mau nggak aku aja yang tiap hari jemput kamu? Linda setuju. Selama mereka tiap hari ketemu, lama-lama jadi bestie. Nah, disitulah Linda tahu kalau Marilyn rupanya punya 2 anak. Dan suatu hari, Linda nggak punya uang untuk ngebayar jasa taksi Marilyn. Dia kurang $5 gitulah. Sebagai balasan, Linda ngasih nomor dia. Kalau ada apa-apa, telepon aja. Aku kan ngutang nih, siapa tahu aku bisa bales kebaikan kamu. Ya udah, Marilyn kepikiran, jangan-jangan dia minta tolong Linda aja buat ngawasin anak-anaknya. Awal-awalnya Marilyn agak takut. Dia kan belum tahu ya, Linda ke anak-anaknya kayak gimana, baik apa enggak. Tapi tiap kali awal-awal Katie diasuh oleh Linda, kelihatannya Katie bahagia-bahagia aja. Jadi lama-lama keterusan. Hampir tiap hari, si Katie dan John dititipin ke rumah Linda. Nah, Linda juga sempat nih bilang ke Marilyn, mau nggak? Kamu kan belum punya suami. Aku kenalin ya sama temen aku, namanya Salvatore. Salvatore Inghilleri. Waktu Marilyn pertama kali bertemu dengan Salvatore, di sini kita singkat aja namanya jadi Sal. Si Marilyn nggak tahu kenapa punya firasat Sal ini kayaknya orang aneh. Ada sesuatu yang bikin Marilyn nggak suka. Meskipun dijodoh-jodohin terus oleh Linda, Marilyn selalu nggak mau. Ujung-ujungnya, Linda sendiri yang nikah dengan si Sal. Dari Katie masih umur 2 tahun, dia itu udah sering banget dititipin di rumah Linda dan Sal. Dan Marilyn gak pernah tahu apa aja yang dialami oleh Katie di rumah itu. Tiap kali Marilyn pulang ke rumah, dia langsung tidur karena capek banget. Bangun-bangun sudah harus pergi lagi kerja. Jadi Linda dan Sal merasa mereka yang membesarkan Katie. Mereka itu anak mereka. Katie itu anak mereka. Satu-satunya orang yang dipanggil Mom atau Mama oleh Katie adalah ibunya Linda. Iya, emang disfungsional banget lingkungannya si Katie ini. Dan sejak kecil, Katie merasa dia tuh nggak punya penolong sama sekali. Katie pernah diajak berenang oleh Linda ke rumah ibunya Linda yang dia panggil Mom. Di situ, Katie yang baru berusia 3 tahun dinaikin ke atas raft, semacam papan kayu gitulah, terus ditinggalin begitu aja. Sebelum pergi, Linda sempat ngomong, Katie, kamu nggak boleh jatuh, kamu kan nggak bisa berenang. Jadi kalau kamu jatuh, ya kamu bakal tenggelam. Terus habis itu, si Linda berdiri, ninggalin Katie begitu aja. Nah, namanya anak 3 tahun ya. Meskipun Katie tahu dia nggak boleh jatuh, tapi itu di atas air, dan semakin dia panik karena takut jatuh,
ujung-ujungnya malah beneran kejadian. Si Katie jatuh, tenggelam, dan berusaha manggil-manggil orang yang ada di sekitar situ. Tapi Linda dan Mam atau ibunya si Linda ini gak denger dia manggil-manggil. Di saat Katie mikir, ya udah ini aku bakal mati, aku bakal tenggelam, tiba-tiba keluar Linda dari rumah. Dia ngelihat Katie tenggelam tapi jalannya biasa aja. Saking santainya, Linda gak berusaha untuk terjun dan langsung menyelamatkan Katie. Si Linda malah narik perahunya itu biar Katie juga ikut ketarik. Soalnya Linda gak mau basah. Bukan sekali ini Katie merasa dia benar-benar ditelantarkan. Ada saat dimana Marilyn jemput Katie di rumah Linda. Tapi Linda nggak mau Katie pergi. Linda sama Sal bilang, Katie itu anak kami yang ngebesarin dia. Jadi cekcoklah antara Linda dan Marilyn. Mereka berantem sampai hantem-hanteman. Oleh Sal, Marilyn ditendang keluar. Pintu mereka kunci dari dalam. Si Katie dipeluk dari belakang oleh Linda. Sampai-sampai lehernya tuh ketekek. Linda teriak-teriak, Katie anak kami, bukan anak kamu. Dan Marilyn tahu nih, dia harus hati-hati. Jadi Marilyn langsung lari ke rumah tetangga untuk telepon polisi. Begitu polisi datang, sebenarnya polisinya sempat ngusir Marilyn. Tapi Marilyn bilang, yang di dalam itu anak saya, Pak. Diperiksa oleh polisi. Rupanya benar, Katie anaknya Marilyn. Jadi polisi memaksa Linda dan Sal untuk mengembalikan Katie. Nah, berhubung buku yang menjadi sumber cerita kali ini ditulis oleh Katie-nya sendiri, dia nggak inget gimana ibunya dan tante Linda bisa baikan. Yang jelas, habis masalah ini, semuanya balik normal lagi. Katie dititipin lagi ke Linda. Dan selama Katie tinggal di rumah Linda, hidupnya sangat sengsara. Katie diperlakukan kayak budak. Katie yang berusia 5 tahun disuruh belanja bahan-bahan dapur sendirian ke pasar pagi-pagi sampai Linda bilang, kamu gak usah ya pergi sekolah, kamu urus aja rumah ini. Jadi hampir setiap hari Katie selalu belanja bahan-bahan makanan sendirian dan umurnya masih 6-7 tahun. Dia gak pergi sekolah. Marilyn gak tahu, hampir seluruh penjual di pasar kenal dengan Katie. Soalnya Katie ini sangat menarik perhatian. Bajunya jarang ganti, rambutnya kusut, maaf agak bau juga, kayak nggak mandi. Terus kalau belanja selalu takut belanjaannya salah. Kondisinya makin parah waktu Linda kena diabetes dan salah satu kakinya harus diamputasi. Linda hanya bisa duduk di kursi roda. Semenjak itu, Linda cuma tidur-tiduran aja di kasur setiap hari. Linda punya sapu. Setiap kali kalau Linda mau manggil Katie, dia bakal hantemin sapu itu berkali-kali ke lantai, biar suaranya kedengeran. Dan dalam waktu 1 menit, Katie sudah harus lari. Nemuin Linda, nanya maunya apa. Pernah suatu hari Linda nyuruh Katie untuk beli pizza. Biasanya Linda beli pizzanya pepperoni. Tapi nggak tahu kenapa hari itu Linda pengennya cuman pizza pakai keju. Udah gitu aja. Nah, Katie yang masih umur 7 tahun ini, karena udah kebiasaan pesan pepperoni, ingetnya pepperoni. Dia belilah pizza pepperoni. Pas di jalan dia baru inget, oh iya, Tante Linda kan nyuruh aku beli pizza keju. Jadi Katie langsung nangis. Dia tahu dia pasti bakal dipukulin oleh Linda. Sepanjang jalan Katie nangis, terseduh-seduh. Sampai dia lewat di salah satu toko bakery, toko roti maksudnya. Kenapa sih gua hari ini? Pelayan toko roti itu kenal dengan Katie, soalnya Katie juga sering beli roti di situ. Jadi ditanya oleh pelayan ini, kamu kenapa nangis? Iya, Tante Linda nyuruh aku beli pizza tapi aku salah beli. Ya udah. Jadi oleh si pelayan toko roti ini, Katie diajak masuk, terus mereka copotin pepperoninya satu persatu. Dan Katie seneng banget. Yeay, aku gak jadi nih kena marah sama Tante Linda. Begitu dia balik ke rumah, dia kasih pizzanya ke Linda. Dilihat oleh Linda, kok ini bolong-bolong? Kejunya kenapa kurang? Si Katie langsung dipukuli habis-habisan. Dan dari kecil memang si Katie ini udah disiksa. Cuman karena dia merasa gak bisa percaya dengan satu orang pun, dia nggak pernah ngomong ke siapa-siapa. Dan di rumah itu bukan cuma Linda yang nyiksa dia, tapi Sal juga. Katie benci banget dengan pria bertubuh gemuk ini. Karena hampir setiap hari, dari Katie masih umurnya 3 tahun, Sal selalu melecehkan dia. Awalnya diem-diem, Katie masih tahan. Dan hampir tiap hari Katie pasti cepet-cepet mau pulang aja ke rumah. Katie paling suka sekolah, karena di sekolah dia ngerasa dia bisa jadi anak-anak. Kalau dia nggak sekolah, penderitaannya banyak. Katie kira kondisi dia bakal membaik. Tapi suatu hari, Linda dan Sal malah pindah tinggal ke rumah neneknya. Jadi mereka sekarang serumah. Neneknya masih tetap di kamar bawah, kamarnya Katie
dipakai oleh Sal dan John, kakaknya. Kamar ibunya masih sendirian, tapi kamar John dipakai buat Linda dan Katie. Awalnya, Marilyn nggak mau ngebiarin Linda dan Sal pindah ke rumah itu. Tapi Sal sama Linda janji mereka bakal bantuin bayar tagihan-tagihan. Berhubung Marilyn sendiri juga udah kesusahan untuk bayar tagihan, ya udah dia terima aja lah dua orang ini untuk tinggal di rumah mereka asalkan bantuin secara keuangan. Cuman selama pasangan ini tinggal di situ, gak sepeser pun mereka ngasih duit. Si Linda kan udah gak punya satu kaki, gak bisa kerja. Lah si Sal tiba-tiba kena serangan jantung dan semenjak itu juga udah gak mau kerja lagi. Parahnya, setiap malam dan setiap pagi, setiap kali ada kesempatan, Sal selalu dan memperkaos Katie. Mungkin kalian mikir, kok bisa di rumah sendiri ada kejadian ini? Mari kita bahas secara singkat. Tiap hari kan Katie harus tidur bareng Linda, karena mereka sekamar. Nah si Linda ini nggak tahu diri, bilang ke Katie, kalau kamu belum sampai ke kamar sebelum jam 9 malam, kamar aku kunci, kamu tidur di luar. Nah, si Sal sengaja banget ngebuat Katie selalu terlambat datang ke kamar itu. Jadi tiap kali Katie mau masuk, kamar udah dikunci. Dan Sal udah nunggu Katie. Saat semua orang tidur di dalam kamar, Katie diperkaos. Hubungan Linda dengan Sal, mereka emang suami istri, tapi udah lama banget kayak musuhan. Dan Katie yang masih kecil ini sering banget disuruh untuk nonton film-film gak bener. Sal menyuruh Katie nonton film-film ini untuk memuaskan dirinya. Sedangkan tantenya, si Linda, nyuruh Katie untuk nonton film-film gini buat nemenin dia aja. Emang ini pasangan gila. Panjang banget cerita kita ya. Di rumah itu, Linda sering banget mandi, terus gak pakai handuk, jalan-jalan di rumah. Dalam keadaan basah, telanjang, jalan aja. Kayak orang gak ada salah. Gua gak tahu sebasah apa ya, tapi yang jelas, gara-gara kebiasaan buruknya Linda, plafon di lantai 1 bocor. Seluruh orang dewasa di rumah itu nggak ada yang punya duit untuk ngebenerin rumah. Marilyn minta Sal untuk ganti rugi. Ujung-ujungnya si Sal minjem duit. Yang tanda tangan Sal dan neneknya Katie, si Helen. Jumlah duit yang dipinjam banyak. Setelah renovasi rumah, sisa duitnya tuh lebih. Bisa buat bayar hutang mereka sendiri. Tapi memang dasar si Sal ini nggak ada otak. Duit sisanya malah dia belanjakan film-film yang nggak bener. Gara-gara nggak bisa bayar hutang, ujung-ujungnya dengan sangat terpaksa rumah itu dijual oleh Helen. Rumah buatan mendiang suaminya sendiri. Marilyn pindah ke rumah yang sebenarnya tuh 2 garasi yang sudah tua banget digabung jadi satu terus dibuat jadi rumah. Kondisinya sangat menyedihkan lah. Sedangkan Linda dan Sal pindah ke rumah lain. Helen dibawa oleh mereka. Kehidupan keluarga ini makin lama makin buyar. Marilyn ngeliat anak-anaknya, kasihan banget. Udah nggak punya figur bapak, dia juga nggak bisa jadi ibu yang bener. Dan waktu Marilyn lagi jadi supir taksi, dia ngangkut penumpang bernama Rose. Rose sih bacanya sebenarnya ya. Nggak tahu gimana, Marilyn ini cerita-cerita dengan Rose tentang anaknya. Dan Rose bilang, anak kamu kalau mau aku kenalin aja dengan anak aku. Nama anak aku John juga. Anakku tuh salah satu aktivis yang membantu anak-anak kecil. Terutama kayak anak-anak kamu yang gak punya figur ayah. Berhubung nama anaknya Rose John juga, kita bedain ya. Kakaknya Katie dipanggil Little John atau John kecil. Sedangkan anaknya Rose dipanggil Big John atau John besar. Sampai sini ngerti lah ya. Malamnya Marilyn berpikir, kayaknya benar, si John anak aku tuh perlu sosok laki-laki dewasa. Jadi dikenalkanlah John kecil dengan John besar. Rupanya John besar ini terkenal di kalangan anak-anak lain. Soalnya di dalam rumah John ada banyak banget mainan. John besar ya. Rumah John besar ini 2 tingkat dan terhubung lagi ke garasi yang isinya seluruh mainan yang disukai oleh anak-anak. Kalian mau apa? Mesin arcade? Ada. Meja pingpong? Ada. Nintendo? Ada. Saga? Ada. Mainan basket? Ada. Gak ada satu mainan pun yang gak ada di dalam rumah itu. Bagi anak-anak, rumahnya John ini kayak toko mainan dan juga surga dunia. Di dalam kulkasnya selalu ada permen, minuman soda, ciki-cikian. Mereka gak perlu pergi ke warung, semuanya gratis ditampung oleh John besar. Seluruh ibu-ibu di sekitar situ seneng banget nitipin anaknya ke John besar. Siapa sih yang gak tahu John besar? John kecil seneng banget main dengan John besar. Dia menganggap John besar ini teman.
Dan seluruh yang dia pengen sebagai anak kecil ada di rumah John besar. Katie juga ikut-ikutan main ke rumah John besar. John besar juga senang banget merawat Katie. Kadang-kadang John besar yang datang ke rumah Linda. Untuk apa? Ngasih Katie mainan. Peduli banget. Inilah keseharian hidup John kecil dan Katie. Tiap hari pindah-pindah ke rumah Linda, ke rumah Big John. Sampai suatu hari, John kecil ngadu ke Marilyn. Rupanya, John besar mencabuli dia. Marilyn marah. Marilyn percaya dengan anaknya. Semenjak itu, Marilyn melarang John kecil dan Katie ketemu John besar. Setelah dipikir-pikir lagi oleh Marilyn, John besar ini emang aneh. Kenapa dia terobsesi banget menampung anak-anak? Jangan-jangan ini orang pedo. Marilyn juga pesan ke Linda, kalau misalnya Katie lagi di rumah dia, jangan sampai ada John besar. Katie juga diomongin berkali-kali oleh Marilyn, kamu jangan deket-deket sama John besar. Hati-hati. Mungkin ini yang disebut intuisi seorang ibu. Nggak lama kemudian, Katie dilarang masuk sekolah. Soalnya, di rambut Katie banyak kutu. Teman-teman sekelasnya sudah mulai ketularan. Jadi, suster di sekolah bilang ke Katie, kamu selesain dulu masalah kutuan kamu, nanti baru balik lagi ke sekolah. Dan waktu itu Katie berusia sekitar 9 tahun. Katie sedih banget. Meskipun di sekolah dia sering dipanggil Dirty Katie, karena sering gak mandi, terus juga sering diolok-olok sama teman-temannya karena gak ganti baju, Katie ngerasa seneng pergi sekolah. Di situ dia bisa merasa menjadi anak-anak, gak usah takut dengan Tante Linda, gak usah takut dilecehkan oleh Sal, dia bisa belajar, punya temen. Tapi semuanya selalu dirusak oleh Linda dan Sal. Katie pernah punya temen yang bernama Roseanne. Itu satu-satunya temen yang mau temenan sama Katie. Mereka sering sepedaan bareng. Dan begitu Sal tahu Katie punya temen, Sal ngancem, Katie, kamu bawa Roseanne ke sini, aku mau ketemu. Kalau kamu nggak bawa Roseanne, tunggu aja kamu nanti aku hukum. Jadi Katie takut. Dia bawalah Roseanne ke rumahnya. Dia bilang, yuk kita main drive-thru-drive-thruan. Dari jendela rumah, Sal udah nunggu. Waktu Roseanne datang ke jendela itu pura-pura mau mesen, Sal rupanya udah telanjang. Roseanne langsung lari pakai sepeda, nangis. Dan semenjak itu, orang tua Roseanne gak ngebolehin Katie main lagi. Dan itulah satu-satunya temen yang pernah temenan dengan Katie. Semenjak itu Katie gak punya temen lagi. Katie sedih, dia nggak boleh pergi sekolah, meskipun rambutnya udah dipotong abis, masih aja kutuan, tapi seenggak-enggaknya, waktu itu Katie menunggu hari ulang tahunnya yang ke-10. Waktu Katie lagi tidur di rumah, ibunya Linda yang dia panggil Mom, datang. Minta izin mau bawa Katie ke rumah Linda untuk merayakan ulang tahun. Awalnya Marilyn gak mau. Soalnya, Marilyn udah tahu kalau Sal ternyata dari dulu sering memperkaos Katie. Katie udah cerita. Marilyn juga udah ngelapor ke polisi. Si Sal udah ditahan. Jadi sebenarnya di rumah itu cuma ada Linda. Tapi tetap aja bagi Marilyn, dia nggak mau Katie deket-deket rumah itu lagi. Apalagi, John besar sering banget nyari Katie ke rumahnya Linda. Dia ada firasat-firasat gak enak. Tapi si Marilyn ini dibujuk-bujuk. Dibilangin lah, Katie bakal aman. Cuman sehari aja. Habis itu Katie bakal pulang. Kasian Linda. Udah merencanakan pesta besar-besaran untuk Katie. Ya udah, Katie dikasih pergi. Tapi sebelum pergi, Katie diingetin lagi. Kamu jangan ya deket-deket John besar. Awas kalau pergi sama John besar. Katie janji, dia nggak bakal pergi dengan John besar. Di hari pesta ulang tahun Katie, John besar datang buat ngasih hadiah. Terus John besar izin ke Linda, boleh nggak aku bawa Katie jalan-jalan? Kita mau pergi ke taman bermain. Dan Linda, meskipun udah dibilangin berkali-kali oleh Marilyn, jangan kasih Katie pergi dengan John besar, masih aja si Linda ini bilang, oh iya, gak apa-apa, kamu bawa aja Katie. Si Katie langsung disuruh siap-siap. Katie bilang ke Linda, Tante, kan Marilyn udah bilang, aku nggak boleh pergi dengan John besar. Kenapa tante suruh aku pergi? Si Linda jawab, enggak apa-apa. John besar itu baik kok, aku tahu. Ya udah, kamu siap-siap aja pergi. Gue juga nggak tahu ya kenapa Linda ini terobsesi banget nyuruh Katie keluar dengan si John besar. Katie terpaksa siap-siap masuk ke mobilnya John besar. Di situ udah deg-degan banget. Umur John besar ini 40 tahunan. Si Katie masih 9 tahun. Perasaan Katie tuh udah nggak enak dari awal. Awalnya John besar bilang mau ngajak main ke taman bermain. Tapi tiba-tiba John besar malah bawa dia pulang ke rumahnya. Ke rumah si John besar maksudnya. John besar bilang, kamu pengen main Nintendo kan? Di rumah aku ada Nintendo terbaru. Kita main dulu ya, baru nanti kita ke taman bermain. Katie nggak mau.
Dia bilang, enggak, aku nggak mau main Nintendo, aku cuma mau main ke taman bermain aja. Tapi John besar maksa. Udah, nggak apa-apa, kita main ke rumah aku dulu. Begitu sampai, Katie disuruh turun. Disuruh naik ke atas untuk main Nintendo. Dan waktu main Nintendo, Katie ngerasa ada yang aneh. Ini pertama kalinya dia datang ke rumah itu dan gak ada orang sama sekali. Katie ngerasa kakinya dingin, gemeter. Selama ini, John besar emang baik ke dia. Gak pernah ngapa-ngapain. Tapi di hari itu, untuk pertama kalinya, muka John besar yang baik berubah menjadi sadis. Dan itulah pertama kali Katie dilecehkan oleh John besar. Setelah dilecehkan, Katie dibawa ke ruangan yang disebut kantor. Dan dari dulu, gak ada satupun anak yang boleh masuk ke dalam kantor ini. Di situ Katie nangis. Nangis sejadi-jadinya. Dia mohon banget untuk dipulangin. Tapi John besar gak peduli. Si John besar jalan ke arah lemari buku. Di situ dia ngebuka sesuatu dan rupanya lemari buku ini bisa digeser. John besar ngambil tongkat dari dalam lemari, terus dia taruh ke atas lantai yang tadinya ada rak buku itu. Waktu dibuka karpetnya, rupanya ada bolongan. Tapi bolongan ini masih ditutup oleh lantai konkrit, semen. Dan ada cara khusus untuk membukanya. Lantai semen ini beratnya sekitar 90 kg. Begitu lantai terbuka, di dalamnya ada ruangan. Katie disuruh loncat turun. Di situ Katie merasa benar-benar takut. Dari lubang ini ke ruangan bawah itu jaraknya sekitar 2 meter. Tinggi. Begitu Katie turun, si John besar juga turun, tapi pakai tangga. Di dalam situ rupanya ada ruangan. Dan di dalam ruangan itu ada lemari kecil lagi. Di dalam lemari kecil inilah si Katie disekap, lehernya diikat pakai rantai. Sebenarnya ada borgol juga, tapi tangan Katie kecil banget kurus. Sampai waktu dipakein borgol, lewat aja. John besar nyuruh Katie untuk ngerekam suara dia. Ngomong, tolong aku diculik pria dengan pisau. Aduh, dia udah datang nih. Terus langsung dimatiin. Nah, rekaman ini dibawa oleh John besar. Dia pergi ke taman bermain tempat di mana dia seharusnya membawa Katie. Dan di telepon umum situ, dia nelpon Linda. Dia puterlah rekaman suara Katie tadi. Pura-puranya Katie diculik di taman bermain itu. Gak lama kemudian, si Linda ngelapor ke Marilyn. Dilaporkanlah ke polisi. Jadi begitu polisi datang, polisi ketemu dengan John. Terus John pura-pura nggak tahu apa-apa. John besar bilang, tadi Katie sama aku kesini. Cuman aku suruh dia beli koin, dia hilang. John besar juga bilang, kalau memang aku yang menculik Katie, pasti Katie bilang, aku diculik John besar, bukan aku diculik oleh pria menggunakan pisau. Dan seperti biasa, orang pertama yang diinterogasi oleh polisi pasti orang-orang terdekat dan orang terakhir yang bertemu dengan korban. Tersangka utama polisi waktu itu antara Sal, suaminya Linda, atau John besar. Dan waktu diinterogasi oleh polisi, John kecil baru ngaku kalau sebenarnya sejak dia berusia 7 tahun, dia sudah dilecehkan oleh John besar. Umur John kecil waktu itu sekitar sudah 18 tahun. Jadi udah hampir 10 tahun yang lalu ya kejadiannya. Waktu polisi nanya, kenapa kamu gak pernah melapor? John kecil bilang, gak tahu kenapa, aku cuma ngerasa John besar itu teman aku. Jadi meskipun dia sudah melakukan itu ke aku tetap menganggap dia teman. Dan menurut gua, John kecil bisa ngomong gitu karena dia merasa satu-satunya laki-laki yang ada di hidup dia memang John besar. Jadi meskipun dia diperlakukan seperti itu, dia tetap merasa berterima kasih karena John besar sudah nemenin dia waktu masih kecil. Itu dari sisi John kecil. Sekarang kita ngomong dari sisi Linda dan Marilyn. Mereka ini berantem. Marilyn ngerasa Katie diculik gara-gara Linda nggak dengerin omongan dia. Linda malah nyalain Marilyn. Salah sendiri, kamu nelantarin anak kamu. Jadi mereka ini saling menyalahkan satu sama lain. Pertengkaran mereka ini diliput oleh media. Katie yang disekap di bawah tanah dan bener-bener dirantai di dalam dinding yang dicoak, nonton semuanya dari TV. Soalnya John besar emang ngasih dia TV untuk sebagai hiburan. Dia ngelihat ibunya, Tante Linda, kakaknya John, nangis-nangis, memohon dia pulang. Dalam hati Katie juga bilang, aku juga pengen pulang. Tapi nggak tahu gimana caranya bisa pulang. Kalau John besar turun, rantai lehernya dibuka. Katie diperbolehkan keluar dari coakan dinding ini. Tapi tetap aja masih di bawah tanah. John besar sering bawain dia makanan, ciki, jajanan. Dan Katie cuman berani makan makanan yang dibungkus. Kalau makan makanannya ditaruh di piring, dia takut. Jangan-jangan John besar taruh racun di situ. Dan setiap harinya, Katie diperkaos. Katie inget dia merasa sangat menyedihkan. Dulu dia dijadiin budak oleh Linda, dijadiin budak oleh Sal. Sorry ya, suaranya harus gua mute. Terus sekarang
dia harus jadi tahanan dan juga budak dari John besar. Kenapa ya hidup aku begini banget? Tiap hari, Katie selalu berusaha membujuk John besar. Boleh nggak aku keluar? Aku janji aku nggak bakal ngomong ke orang-orang kalau kamu menculik aku. Aku pengen sekolah, aku pengen kuliah, aku pengen punya anak. Tapi John besar selalu bilang, kamu nggak usah kerja, hidup kamu aku yang tanggung. Kamu bakal punya anak kita. Dan tiap kali Katie ngerasa jijik kalau dia dengar John besar ngomong kayak gitu. Katie udah coba segala cara, dari ngomong baik-baik sampai ngomong sambil marah-marah. Siapa tahu di pikiran Katie yang baru berusia 10 tahun, kalau misalnya aku marah-marah ke John besar, mungkin John besar nggak suka lagi sama aku. Tapi sama aja, nggak berhasil. Mau dibaikin, dijahatin, John besar nggak mau dengar. Tapi tanpa Katie ketahui, rupanya omongan-omongan dia ini memengaruhi John besar. John besar kepikiran. Setelah 17 hari, Katie terkurung di dalam situ. Akhirnya John besar mikir, nggak tahu kenapa ya, si John besar menemui pengacaranya dan bilang, sebenarnya aku tahu Katie ada di mana. Pengacaranya bilang, hah? Kamu tahu di mana? Katie masih hidup. Katie ada di dalam dinding. Pengacaranya langsung ngomong ke polisi, dikirimlah 2 polisi untuk ikut John besar pulang. Polisi-polisi ini yakin banget, rumah John besar udah mereka cek. Katie nggak ada di situ. Jadi mereka penasaran banget, emang Katie disimpan di mana? Waktu mereka diajak John besar masuk ke dalam kantor, terus rak bukunya didorong, terus abis itu konkret lantai semen itu diangkat, beratnya 90 kilo. Mereka terjun ke bawah, terus ngeliat ada cowakan dinding kecil. Pas dibuka, memang beneran ada Katie di situ. Cowakan dindingnya kan kecil banget ya. Si Katie tuh nggak bisa tegak di dalam situ guys. Dia tuh bener-bener cuma duduk sambil lehernya diikat. Wah, sedih banget. Dan di situ Katie nangis. Dia bilang dia nggak tahu ini beneran polisi atau bukan. Jangan-jangan ini temennya John besar yang juga mau memperkaos dia. Jadi Katie sempet takut awalnya. Tapi waktu dia bener-bener diajak ke atas, terus diajak ngobrol, dan akhirnya dibawa masuk ke dalam mobil, menjauh dari rumah John besar, barulah Katie sadar. Dia beneran telah diselamatkan. Nggak ada yang tahu persis kenapa John besar ngaku. Tapi kayaknya karena dia kasihan dengan Katie. Dan pihak kepolisian percaya John besar ini agak-agak sakit. Katie juga bilang gitu. Kadang John besar baik, tapi kadang-kadang jadi orang yang sangat jahat. Seolah-olah ada 2 kepribadian di dalam dirinya. Setelah John besar mengaku, dia dihukum 15 tahun di penjara. Hukumannya sebenarnya ringan, tapi berhubung John besar ngaku dan beneran memperlihatkan di mana Katie beneran dalam keadaan yang masih hidup dan selamat, ya udah. Itu adalah hukuman terberat yang bisa diberikan oleh pengadilan. Dan kalian gak perlu takut, karena di dalam penjara, John besar meninggal. Kenapa? Kalau gue baca di berita sih tulisannya unknown circumstances. Gak ada yang tahu kenapa dia meninggal. Bisa jadi dipukuli, tapi kayaknya bukan karena sakit. Katie cerita, trauma masa kecilnya ini benar-benar berdampak sangat besar di kehidupannya yang sekarang. Dia sering takut masuk ke dalam mobil. Kalau dia dengar lagu Whitney Houston, I Will Always Love You, dia pasti takut. Karena lagu itu diputar terus di dalam TV waktu dia masih disekap. Tapi Katie berusaha untuk menuliskan ceritanya ke dalam buku. Sebagai awareness juga untuk orang tua lain, berhati-hati kalau nitipin anak dan percaya dengan orang lain kalau sudah menyangkut anak. Namanya anak kecil, diancam dikit takut. Dan kalau misalnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa sudah hilang, anak-anak bakal sulit untuk jujur. Katie adalah satu dari sedikit sekali anak yang berhasil selamat saat telah diculik. Udah ada berapa kasus di ruang gelap yang kita ceritain tentang anak diculik, pasti ujung-ujungnya sudah meninggal kalau ditemukan. Yang nggak ditemukan juga banyak, entah nasibnya apa. Dan kalau kalian mau tahu lebih detail tentang kasus ini, kalian bisa baca bukunya Buried Memories yang ditulis oleh Katie sendiri. Dan hampir semua research yang gue ceritakan di video ini berasal dari buku itu. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Mudah-mudahan kerjaan kalian udah beres ya. Ceritanya ini panjang banget nih. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan Ruang Gelap di sini. Kalau kalian punya komentar tentang kasus ini atau mau request kasus lain, silahkan tulis di kolom komentar bawah. I'll see you guys very soon in the next video, and thank you so much atas semua support dan dukungan kalian. Please stay safe, take care, and stay alive.